Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nanda Nelta yang akan memberikan berita-berita seputar gotong royong yang ada di Desa Patrang selama beberapa menit ke depan, dan kali ini informasi akan dibawakan oleh rekan saya Catherine yang ada di lapangan. Baik, silakan Catherine. Baik, terima kasih atas kesempatannya Nanda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di desa Kecamatan Patrang. Permisi Bapak, Ya. Kami siswa-siswi dari SMKN 3 Jember. Mohon maaf, boleh kami meminta waktunya sebentar? Boleh. Untuk apa ya kalau tahu? Untuk melakukan wawancara tentang kegiatan pagi hari ini. Oke, boleh. Ya. Apakah sebelumnya di desa ini sempat melakukan gotong royong atau ini merupakan gotong royong yang pertama di desa ini? Kalau semisal gotong royong untuk di desa itu sendiri sering, Mbak. Mungkin setahun 2 kali atau 1 kali. Yang wajib itu biasanya gotong royong di desa ini sendiri dilakukan di bulan Agustus, sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Oh, baik. Bagaimana pendapat warga lain jika ada salah satu warga tidak ingin mengikuti gotong royong? Sebenarnya kalau gimana tanggapan itu pasti berbeda-beda. Ada yang dimana merasa bahwa orang tersebut tidak ikut dalam berpartisipasi itu merugikan yang lain. Ada juga yang dimana ya tidak apa-apa, itu juga kebutuhan orang masing-masing. Biasanya kapan saja sih gotong royong dilaksanakan di desa? Ya, itu tadi yang dimana saya katakan bahwa di sini tuh biasanya setahun dilakukan 2 kali, dan kegiatan wajibnya itu yang bukan wajib sih, sebenarnya rutinnya dilakukan di bulan Agustus itu sendiri. Mengapa harus dilaksanakan gotong royong di masyarakat ini, di lingkungan masyarakat? Sebenarnya tujuan dari gotong royong sendiri itu untuk membangun keakraban antar warga desa itu sendiri. Siapa saja yang biasanya berperan penting dalam kegiatan ini? Peran penting sendiri itu pasti orang-orang seperti tokoh RT, RW seperti itu. Cuma sebenarnya mereka hanya mengkoordinir. Kalau masalah kepentingnya orang itu semuanya pasti pada kepentingannya masing-masing. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab wawancara kita kali ini. Sebelumnya saya sebagai yang mewakili semua kru yang sudah bekerja mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk sesi wawancara ini. Ya, baik, sama-sama. Permisi Ibu, perkenalkan kami dari siswa-siswi SMKN 3 Jember. Mohon maaf, boleh kami meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara tentang kegiatan pada pagi hari ini. Apakah sebelumnya di desa ini sempat dilakukannya gotong royong atau ini merupakan kali pertama gotong royong dilakukan di desa ini? Kalau gotong royong itu sudah ada mulai zaman dahulu. Kalau sekarang ini kita-kitanya tinggal melanjutkan tradisi tersebut. Ya, contohnya kalau ada kegiatan yang bersifat kayak kepaten, ada perbaikan rumah, terus ada orang nikahan, itu pasti semua warga datang untuk bergotong royong. Jadi gotong royong itu sudah mulai zaman dahulu di warga sini, di daerah sini. Baik Ibu, bagaimana pendapat warga lain jika ada salah satu warga tidak ingin mengikuti kegiatan gotong royong? Warga di sini kegiatan gotong royong itu diadakan sukarela. Jadi bagi mereka yang tidak ikut gotong royong itu kita nggak perlu terlalu mempermasalahkan. Karena apa? Mungkin dia tidak datang pada acara gotong royong tersebut. Di hari itu dia punya kepentingan lain. Jadi kepentingan seseorang itu kan tidak sama. Seandainya, oh ini waktunya antarkan anaknya, kita kan nggak bisa, harus kamu berangkat. Enggak. Jadi apabila tidak hadir, tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Kapan saja biasanya gotong royong dilaksanakan di desa ini?
Ya kayak tadi yang Ibu sebutkan tadi, kayak apabila ada kegiatan orang meninggal, perbaikan rumah, perbaikan jalan, kemudian ada kegiatan kayak 17 Agustus ataupun acara Maulud Nabi di mana yang membutuhkan kayak ada pentas atau gimana, pasti semua datang bergotong royong. Apa saja tujuan gotong royong dilaksanakan? Tujuannya untuk satu, supaya kita itu guyup, ya guyup dalam arti semua warga itu datang yang biasanya kita nggak pernah ketemu karena kesibukan masing-masing. Jadi apa ya, gotong royong itu pekerjaan sulit menjadi mudah, kan kita bersama-sama mengerjakannya. Biasanya tuh siapa saja Ibu yang berperan penting dalam kegiatan gotong royong ini? Pertama itu biasanya kalau di lingkungan sini, kalau melingkupi RT, ya ketua RT-nya, RT, wakil RT, perangkat-perangkat RT-nya, dan semua warga. Kalau sudah menyangkut ke RW, ke RW-an, jadi ada Pak RW-nya, wakilnya, masing-masing RT itu terdiri dari 6 RT, jadi semuanya berperan. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sebelumnya saya sebagai yang mewakili semua teman-teman saya yang sudah bekerja mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk sesi wawancara kali ini. Permisi Bapak, kami dari siswa-siswi SMKN 3 Jember. Mohon maaf mengganggu waktunya. Boleh kami meminta waktu sebentar untuk melakukan wawancara tentang kegiatan gotong royong? Oh bisa. Apa aja? Baik, untuk yang pertama, apakah sebelumnya di desa ini sempat dilakukan gotong royong atau ini merupakan gotong royong yang pertama di desa ini? Memang sebelumnya sudah ada, cuman ini kelanjutan saja gotong royong karena itu wajib di lingkungan harus ada gotong royong kerjasama yang ditokoi oleh RT RW. Baru kita mengajak warga supaya gotong royong kerjasama, mungkin ada perbaikan gang atau apa itu kita gotong royong, nggak dikerjakan sendiri. Kira-kira bagaimana pendapat warga lain jika ada salah satu warga tidak ingin gotong royong? Nah, kalau dari RT RW, kalau memang warga itu mungkin nggak mau gotong royong karena kesibukan, nggak masalah. Kalau memang itu lagi kosong ya kita harus kerjasama, karena itu hukumnya wajib kalau di lingkungan gotong royong. Kapan saja gotong royong dilaksanakan di desa ini? Pada saat-saat mereka libur kerja, mungkin hari Minggu atau itu keperluan mendadak seperti ada kematian itu kan nggak nunggu hari libur, itu harus gotong royong seperti mungkin bikin pemakaman atau apa itu gali pemakam itu harus gotong royong, nggak bisa kerjakan sendiri. Apa saja sih tujuan gotong royong dilaksanakan di desa ini? Tujuannya untuk kerjasama, istilahnya kerukunan warga itu biar kelihatan gotong royong guyup rukun, intinya itu. Ya men? Siapa saja biasanya yang berperan penting dalam melaksanakan gotong royong ini? Yang berperan penting adalah RT RW, baru tokohnya diajak sehingga warga ngikuti. Terus apa saja biasanya contoh gotong royong di lingkungan masyarakat ini? Contohnya yang seperti yang seharian dilaksanakan adalah perbaikan gang, kebersihan lingkungan, itu harus gotong royong. Kecuali rumah masing-masing ya dibersihkan sendiri, yang sifatnya umum kita harus gotong royong. Mengapa budaya gotong royong harus dijaga atau dilestarikan? Karena itu untuk pengikatan supaya kita ada guyup rukun, ada kerjasama, kita saling membutuhkan. Nggak kita kan bisa kerja sendiri, harus gotong royong, bisa kebersamaan, intinya itu aja. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Kami sebelumnya saya sebagai yang mewakili semua teman-teman saya yang sudah bekerja mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk sesi wawancara ini. Sama-sama, mudah-mudahan sukses kalian ke depannya lebih baik daripada sekarang sesuai cita-cita Anda. Terima kasih Pak. Baik, sekian informasi dari saya. Saya Katrina Santamonis bersama rekan saya Dinar Ayu dan Ahmad Aris pamit undur diri kembali ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup Tenada News kali ini. Saya Nanda Nilta dan mewakili kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.